Selamat sore kawan-kawan, Kang Ube dan teman-teman sekalian. Nama aku Gibran Muhammad Nur, bukan Gibran. Kalau Gibran kan anak haram konstitusi. Kalau saya alhamdulillah bisa menang ketua BEM tanpa bantuan paman lah. Sangat menarik ketika kita membahas soal dinasti politik, terutama dalam konteks Jokowi ya. Kalau kita ingin membedah pola pikir seseorang, kita harus tahu backgroundnya seperti apa. Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Beberapa hari yang lalu diriku sempat menamatkan esai yang ditulis oleh Ben Anderson. Beliau membahas soal falsafah kekuasaan Jawa. Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu dan Kang Ube dan kawan-kawan penasaran, dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor satu itu adalah kekuasaan. Baru kedua adalah etik. Sehingga hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks politik Jawa ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Karena dalam politik Jawa nomor satu itu kekuasaan. Sehingga di awal tahun 2023 kemarin kan ada isu 3 periode kan. Itu isu yang benar-benar berembus dari istana. Dan mulailah tabiat Jokowi sang raja Jawa ini muncul. Saya malah nyebutnya Machiavelli Jawa. Liciknya tuh culas betul dia. Bayangin, dia gagal 3 periode. 3 periode itu isu yang digunakan untuk tes ombak. Apakah masyarakat itu menerima itu atau enggak. Meskipun approval rating beliau adalah 80%, itu bantuan BLT semua. Jadi kalau teman-teman tahu BLT sekarang itu dimasifkan kembali dari bulan Maret ke Mei, September ke November, dan nanti Januari sampai Juni itu akan ada BLT besar-besaran. Buat apa? Buat pemilu. Ya, di segala infrastruktur yang ada, mereka pun nggak pede untuk menang. Nah, setelah kita tahu pola pikir Jokowi ini seperti apa, dia adalah Raja Jawa, dia adalah Machiavelli Jawa, sehingga kita bisa mengcounter itu. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda. Bahwa Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Pernikahan Anwar Usman dan adiknya Jokowi itu sudah disetting. Kemudian beralih ke ini yang terbaru kan, penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta itu kan dipilih oleh presiden. Buat siapa itu? Buat rahanya Jokowi lagi. Nah ini menjadi tadi saya rasa ini menjadi momentum tepat buat kita. Kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang ada musuh bersama di hadapan kita. Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak, sifat. Bukan, saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya karena secara sistem dan politik, secara ideologis mereka merusak sistem demokrasi kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk berdiam diri. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden hanya beliau yang seculas dan seraja Jawa ini. Jadi monggo teman-teman, udah tidak ada alasan buat kita untuk takut.
Karena kalau semisal kita berdiam diri dan terlena, ini bukan soal rezim yang terlalu kuat, tapi kita yang terlalu lemah. Jadi kalau teman-teman bicara, wah rezim ini terlalu kuat, menggunakan infrastruktur negara untuk mengintimidasi dan sebagainya. Tidak, bukan mereka yang kuat, tapi kita yang melemah. Kita udah melihat satu entitas musuh bersama, teman-teman. Jadi saya rasa ruangan yang dingin ini bisa menjadi ruangan yang panas selepas agenda ini selesai. Kita bisa menebar api kemarahan di jalanan. Karena ini udah enggak orde baru, Bang. Ini adalah orde paling baru. Lebih parah. Intimidasinya itu intimidasi buzzer. Setelah kemarin saya mengkritik salah satu paslon, itu DM saya full buzzer tuh. Full buzzer. Saya mengkritik salah satu pasangan calon kan balonnya besar tapi gagasannya kecil. Jadi ayo teman-teman, tidak ada lagi alasan untuk kita untuk diam. Ini warna kita kan beraneka ragam nih kan. Saya rasa ini menjadi wujud bahwa kita adalah entitas yang kuat dan berani untuk melawan kezaliman yang sangat hakiki ini. Begitu Bang? Ternyata oposisi politik yang sekarang ini terlihat sangat kontradiktif. Ini kan ada 3 kubu kan. Kelihatannya mereka sangat berlomba-lomba menyampaikan visi misi, berlomba-lomba saling menegasikan satu sama lain, berlomba-lomba saling merangkul suara. Tapi pada kenyataannya mereka punya satu background yang sama. Yaitu apa? Oligarki. Oligarki kekuasaan yang didanai oleh para cukong. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Apa konkretnya? Sebenarnya secara konstitusi, ini diriku sempat membaca beberapa naskah sejarah ya. Demokrasi sekarang ini di Indonesia ini sebenarnya adalah demokrasi yang sudah diotak-atik dan justru cukup problematik. Kalau nggak salah ya, dulu tuh di MPR ada perwakilan suku, ada perwakilan agama, dulu ada perwakilan dari berbagai macam unsur yang utusan-utusan golongan ya. Utusan-utusan golongan. Ya. Tidak semuanya dari partai. Kenapa diriku cukup skeptis dengan partai? Karena sekarang berkaca dari fenomena Jokowi, ada entitas yang lebih besar daripada partai, yaitu adalah figur. Contoh, Jokowi secara serta-merta bisa mengotak-atik apapun itu, konstitusi, parlemen dan sebagainya macam lainnya, karena dia punya ketokohan yang cukup kuat, alias dia disokong oleh banyak entitas. Pun dengan individu-individu lain, kayak misal sekarang kita lihat di Kaisang. Menjadinya Kaisang menjadi ketua umum partai PSI hanya dalam kurun waktu 2 hari, itu menunjukkan bahwa partai lebih kecil daripada individu. Dan itu adalah kegagalan demokrasi. Karena fungsi ideal partai adalah mencetak kader. Tapi pada praktiknya cukup kontradiktif. Jadi apa yang bisa kutawarkan atau saya tawarkan, ya kita harus kembali kepada konstitusi kita yang lebih awal. Legislatif itu tidak hanya sebatas dikuasai oleh partai-partai nir gagasan, nir ideologi. Coba teman-teman sebutkan dari ke-18 partai nasional, apakah mereka punya spektrum ideologi yang jelas? Tidak. Apalagi partai-partai tengah. Mereka nggak punya ideologi yang saklek. Sehingga arah mereka bergerak secara politik yaitu pragmatisme. Pelacuran politik. Selama mendapatkan keuntungan finansial, mendapatkan keuntungan elektoral, mereka akan mengikuti. Terutama tadi backgroundnya adalah ada kuasa yang lebih besar yaitu adalah oligarki. Jadi saya rasa ya kita harus kembali ke permusyawaratan yang dulu ya. Sila keempat, permusyawaratan. Jadi ada golongan-golongan perwakilan, tidak semuanya dikuasai oleh partai. Dan saya rasa itu menjadi opsi. Karena opsi pemakzulan mungkin itu bisa jadi opsi lain. Oke. Opsi alternatif. Ini pertama gini, saya sangat sepakat ketika kita perlu mengubah paradigma bahwa mahasiswa itu bukanlah sang mesia. Mahasiswa bukanlah juru selamat. Kalau teman-teman tahu tahun 98, tahun 78, 65, selain mahasiswa, kita juga dibantu oleh entitas yang lain, tentara, kemudian iklim ekonomi internasional yang saat itu kacau balau. Jadi kita perlu berhenti untuk meromantisasi gerakan. Jadi ketika saya aksi, saya jarang banget meneriakkan hidup mahasiswa. Ketika
kita menyandingkan hidup mahasiswa dan hidup rakyat Indonesia, apakah itu berarti bahwa hidup mahasiswa dan rakyat Indonesia adalah dua entitas yang berbeda? Itu wujud eksklusivitas kita. Jadi alih-alih kita meneriakan hidup mahasiswa, ya udah satu aja, hidup rakyat Indonesia aja. Karena menurut saya itu menjadi wujud eksklusivitas kita. Kita menganggap bahwa aku mahasiswa, Anda rakyat, kita beda golongan, Anda bukan golongan kami. Kita mahasiswa adalah juru selamat. Kita bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Nah itu pola pikir yang kurasa terlalu meromantisasi gerakan dan menganggap mahasiswa bisa apa aja gitu. Hapus pikiran itu. Jadi kalau Mas tadi bertanya apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk rakyat, ya nggak banyak. Kita juga ngurus perut aja sendiri nggak bisa. Jadi jangan men-setting poin kita adalah settingan yang tinggi bahwa mahasiswa harus turun ke rakyat, harus mengenyangkan perut mereka setiap hari, nggak bisa. Kita perut sendiri kita aja nggak kenyang setiap harinya kan. Jadi saya khawatir bahwa itu adalah sistem sebenarnya. Pemerintah, saya curiga, pemerintah itu dengan sengaja membuat masyarakatnya bodoh. Dengan sengaja menciptakan indeks pengembangan manusia yang rendah. Buat apa? Itu adalah ceruk suara mereka. Gitu. Tadi kan saya sampaikan bahwa ketika mau survei mesti akan ada BLT yang turun. Apakah pemerintah secara konkret memberikan bantuan, dalam tanda kutip bantuan ya, yang komprehensif? Sebenarnya pemerintah bisa, cuma mereka nggak mau. Political willingnya nggak ada. Karena mereka sadar betul bahwa masyarakat yang bodoh adalah masyarakat yang menjadi ceruk suara mereka. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Desak para politisi untuk jangan menjadikan masyarakat sebagai ladang suara. Desak pemerintah agar mengentaskan kebodohan publik. Karena saya sadar betul ini kayaknya pemerintah justru merawat kebodohan publik. Sengaja mereka tuh. Agar apa? Agar setiap 5 tahun sekali mereka datang ke desa yang sama, ngasih BLT, kepilihlah mereka. Padahal dana yang mereka punya, APBN itu gede banget kan. Itu bisa digunakan untuk sekolah gratis. Teman-teman kalau misal tahu ya, kuliah itu bisa gratis. Setiap tahun pemerintah hanya menyiapkan 65 triliun. Itu angka yang kecil dibandingkan APBN kita. Tapi kenapa pemerintah nggak mau? Ya emang mereka pingin pendidikan kita mahal, yang kuliah dikit, semuanya bodoh. Karena 65 triliun setiap tahun itu angka yang sangat rendah buat APBN. Tapi mereka nggak mau, pemerintah nggak mau. Lebih milih bangun IKN yang 500 triliun, bangun kereta cepat Jakarta-Surabaya. Kereta cepat Jakarta-Surabaya itu anggarannya 700 triliun. 1 kilometernya harganya 1 triliun. Dan itu adalah utang ke China. China Development Bank, CDB. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa bersama dengan rakyat, kita desak pemerintah untuk ya tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau beban untuk mengenyangkan perut rakyat diserahkan kepada kita, perut kita sendiri aja nggak kenyang gitu kan. Jadi janganlah muluk-muluk menjadikan kita sebagai sang mesias, sang penyelamat, enggak. Kita mahasiswa biasa. Skripsi aja belum kelar gitu kan. Gitu, Mas.